Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat Sabat bagi kita semua. Sabat ini kita bersyukur dan berterima kasih oleh karena kita boleh bertemu pada hari ini dan dalam keadaan sehat ya. Dan juga saat ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang berjudul satu kali bertemu langsung berpisah selamanya. Wah, ini apa ini ya? Tanpa kita jelaskan pun saudara mungkin sudah tahu ya. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih, saya mau pusatkan dulu perhatian kita bahwa Tuhan Allah memberikan 24 jam untuk setiap orang, untuk orang anak yang kecil atau orang yang sudah besar dewasa, dan untuk orang muda maupun untuk orang tua, orang yang sudah tua, saudara-saudara sama diberikan waktu itu. Untuk orang pintar, untuk orang yang tidak pintar, waktu itu diberikan sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, dan waktu ini sama diberikan kepada orang Amerika, kepada orang Indonesia, kepada orang Jerman, kepada orang Australia, kepada seluruh negara-negara di dunia ini. Sama waktu itu diberikan. Siapa yang berikan? Tuhan Allah memberikan waktu itu. Hanya banyak orang tidak menyadari bahwa waktu diberikan oleh Tuhan 24 jam itu harus dipertanggungjawabkan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita ditempatkan di dunia ciptaan Tuhan. Kita berada di rumah Tuhan. Kita berada di tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, perlu kita perhatikan, perlu kita ingat, perlu kita periksa apakah kita sudah menggunakan waktu pemberian Tuhan itu dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Saudara boleh tanya diri masing-masing, sebab masing-masing kita diberikan waktu yang sama. Yang kemudian kita juga diberikan waktu ini hanya satu kali pertemuan. Untuk selanjutnya kita akan bertemu dengan waktu yang lain. Itulah sebabnya saudara, kita boleh lihat dalam slide berikutnya. Ini waktu 1 detik ya. Apakah saudara sadar atau tidak sadar, waktu itu 1 detik diperhitungkan. 1 detik kalau dia berjumlah sampai kepada 60 detik itu adalah 1 menit ya. Semua orang tahu itu, tetapi tidak semua orang ingat waktu yang 1 detik tersebut. Itu sebabnya saudara, saat ini kita perlu perhatikan, apakah kita sudah menggunakan waktu yang terbaik 1 detik tersebut, atau kepada sampai 60 detik itu 1 menit. Selanjutnya kita boleh lihat kalau 1 menit itu, apakah kita sudah gunakan waktu 1 menit itu. Dan kalau 1 menit itu kita gunakan sampai kepada 60 detik, 60 menit, maka itu adalah 1 jam. Terus kita lihat, kalau sudah kita gunakan waktu 1 jam, selanjutnya 1 jam, saudara-saudara, itu digunakan sampai 24 jam. Maka itu disebut 1 hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab dikatakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Artinya 1 hari itu ada berapa? Ada malam, ada pagi ya. Ada malam, ada pagi atau siang. Nah, malam itu 12 jam dan siang atau siang itu atau pagi itu ada 12 jam. Saudara-saudara, ini waktu sama di seluruh dunia, tidak berbeda-beda. Artinya bahwa Tuhan pemberi waktu ini sama. Kenapa? Karena sudah tertentu. Di dalam Alkitab dikatakan, kita boleh lihat di dalam Kejadian pasal yang 1,
Kejadian pasal 1 ayat yang ke-14. Atau ada yang dapat boleh baca? Ini kebetulan ini Alkitabnya tidak ada kejadiannya. Ada yang dapat? Coba baca. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Baik. Kalau kita perhatikan di situ ada benda-benda penerang seperti matahari, bulan, bintang, dan itu ditentukan untuk menentukan hari-hari dan menentukan bulan, menentukan tahun. Saudara, yang selanjutnya kita bisa lihat, kalau sudah 1 hari maka diteruskan menjadi 7 hari, itu disebut 1 minggu ya. Saudara, semua orang tahu ini, tetapi tidak semua menggunakan waktu ini dengan baik. Nah, kalau kita perhatikan 6 hari itu adalah dalam Alkitab dikatakan 6 hari lamanya engkau kan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Artinya apa? Bahwa filosofi pekerjaan kita di dunia ini, kita menggunakan 6 hari itu, percaya atau tidak percaya, saudara, itulah yang sudah terjadi. Kalau kita lihat di kalender itu, semua orang mengikuti ya. Hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, dan Sabtu. Itu sudah tertentu. Tetapi tidak semua orang percaya bahwa ada khusus hari kerja 6 hari ya. Tetapi kita bersyukur ada Alkitab memberikan penjelasan supaya kita boleh percaya ya. Maka gereja Masehat pada hari ke-7 khasnya adalah mempunyai hari kerja 6 hari, mulai dari hari Minggu sampai hari Jumat ya. Dan hari Sabtu atau hari Sabat itu hari ke-7, hari ibadah untuk berhenti dan memuji memuliakan Tuhan seperti kita pada saat ini. Saudara-saudaraku yang kasih, selanjutnya kita boleh lihat bahwa urutan-urutan waktu ini sudah tertentu dan semua orang sudah tahu. Jadi cuman apakah manusia itu percaya atau tidak? Inilah saudara, tergantung kepada masing-masing kita. Selanjutnya apa? Satu hari sampai kepada 30 hari itulah menunjukkan bulan. Ada yang 31 hari, ada yang 28 hari ya. Dan itu menunjukkan 1 bulan atau bulan ya. Dan selanjutnya waktu 1 bulan sampai 12 bulan adalah 1 tahun. Saudara-saudara, inilah perputaran waktu dan inilah ketentuan-ketentuan yang ada di seluruh dunia ini ya. Jadi saudara-saudara percaya atau tidak, inilah perputaran waktu yang diberikan kepada manusia supaya menggunakan waktu itu dengan baik dan benar setuju dengan firman Tuhan. Jadi saudara, Keluaran 20 ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan apa? Langit, bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudaraku yang kekasih, ini yang harus kita tanamkan, meteraikan di dalam hati kita masing-masing. Dan selanjutnya saudara, apabila waktu ini kita bertemu, maka kita harus gunakan dengan baik. Kenapa? Kalau kita tidak gunakan dengan baik dan benar, maka kita bertemu dengan waktu ini dan akan berpisah, tidak akan pernah ketemu lagi. Kita bertemu dengan waktu yang baru. Saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya perlu kita menggunakan waktu itu, pemberian Tuhan. Kenapa? Karena waktu itu adalah merupakan berkat yang pasti kepada setiap makhluk hidup atau kepada setiap manusia yang ada di atas bumi ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kenapa perlu Tuhan berikan ketentuan-ketentuan waktu ini? Supaya manusia itu boleh menjadi merawat, menggunakan
akan segala sesuatu ciptaan Tuhan untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran bagi manusia. Dan selanjutnya saudara, kalau kita menggunakan waktu itu dengan baik dan benar, maka kita akan bisa menikmati kehidupan itu ya. Akan bisa merasakan betapa indah hidup di atas dunia ini. Kenapa? Karena sudah ada aturan-aturan yang tertentu yang dibuat oleh Tuhan. Jadi saudara, masing-masing perhatikan waktu yang Tuhan berikan kepadamu. Apakah saudara sudah gunakan dengan baik dan benar? Dan salah satu ukuran benar atau tidak saudara, maka kita boleh perhatikan, yaitu Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 ya. Ini adalah aturannya. Kalau hari bekerja 6 hari dan hari ke-7 adalah hari ibadah untuk bertemu dengan Tuhan seperti kita pada saat ini. Selanjutnya habis. Baik saudara, ini detik, menit, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun perlu kita perhatikan. Apakah kita sudah gunakan waktu ini? Karena kalau kita pergunakan atau tidak pergunakan, maka waktu ini akan lewat. Satu kali kita bertemu akan lewat. Saudara, tidak ada bisa diulang. Jadi menggunakan waktu itu hanya 1 kali saja, tidak bisa 2 kali. Saudara, langsung ya. Kalau kita gunakan dengan baik dan benar, maka langsung tercatat di dalam kehidupan perjalanan kita. Saudara yang kekasih, itulah makanya di dalam bacaan kita tadi ada waktu apa? Ada waktu menanam, ada waktu menuai, ada waktu membenci katanya, ada waktu mengasihi, ada waktu memeluk, ada waktu untuk menahan diri. Saudara yang kekasih, pergunakan waktu itu dengan baik dan benar, sehingga kita akan boleh menikmati betapa indah kehidupan di atas muka bumi ini. Saudara, banyak orang berpikir, saya akan menikmati waktu ini setelah berkeluarga. Dan dia nggak berkeluarga. Akhirnya apa? Tidak pernah menikmati. Saya akan menikmati waktu ini setelah mempunyai uang banyak. Nah, ditunggu-tunggu waktu mempunyai uang banyak, tidak pernah jadi. Akhirnya dia tidak pernah menikmati. Saya akan menggunakan waktu itu setelah saya direktur atau kepala atau pimpinan. Saudara, dia tidak pernah menjadi pimpinan, akhirnya tidak pernah menggunakan waktu itu dengan baik. Oleh sebab itu saudara, saya menganjurkan bahwa gunakan, nikmati waktu itu detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Maka kita akan berbahagia dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.